Yang kami hormati Dewan Guru PPI Al-Ikhlas, yang kami hormati segenap wali santri PPI Al-Ikhlas, anak-anakku semua, ganteng-ganteng, ayu-ayu, cerdas-cerdas, sukses dunia dan akhirat. Allahumma langsung diam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Semuanya anak-anakku, bacalah sholawat dalam hati kalian yang paling dalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, doa memane sing rame, sing wedok apa sing lanang? Lomba saiki. Sing wedok menang, sing lanang menang, sing lomba. Tak rumah sih. Enggak diem, enggak dimulai ceritanya.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kata yang paling utama kita harus katakan di pagi hari ini menjelang siang ini. Kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Syukur itu bukan hanya ucapan, tapi implementasi setiap kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari. Kak, syukur itu mengucapkan alhamdulillah kok? Tidak. Syukur itu selain dengan ucapan, dengan tindakan. Apa? Kita diberikan otak untuk apa? Berpikir. Kita diberikan tangan berbuatlah kebaikan. Ojo bukulan, ini. Itu namanya nggak bersyukur. Apa kata Allah? Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, akan kuambil nikmatnya. Banyak teman kalian nggak punya mata, nggak bisa baca, apalagi baca WA, HP, mainan game nggak bisa. Banyak. Kenapa? Kebanyakan main game, diangkat nikmatnya oleh Allah, rusak matanya. Itu dapat namanya nggak bersyukur. Itu namanya syukur. Kita diberikan uang banyak, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah. Enak gue alhamdulillah. Duit toh, alhamdulillah toh. Itu sudah dikasih pahala. Implementasinya apa? Kasihkan kepada orang yang tidak mampu. Insya Allah dijaga dengan kenikmatan itu. Sama dengan kalian anak-anakku, ya. Dengerin si cilik-cilik ini. Rumonoy, iki sing suka miso. Dengar. Diam. Gak semuanya ini ya. Mulut ini diciptakan oleh Allah. Tanda syukur kita ucapkanlah dengan yang baik, Bang. Dengan yang baik-baik. Paham? Sing misuan berhenti kan saiki sing misuan. Paham? Diam. Pinter iki. Iki pinter iki. Diam, pinter. Iki anaknya siapa? Ayo, yuk. Nah, kedua, salawat bertegalan kita turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Kalau ada siapapun itu ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau nggak bisa jawab dalam hati, bisu dalam hati, usahakan jawab. Karena barang siapa yang tidak menjawab itu termasuk orang yang medit. Tahu medit? Apa bahasa Indonesia medit? Pelit. Intinya kita langsung kepada intinya. Ceritanya Nabi Muhammad SAW di dalam Isra Mi'rajnya. Yang tahu, kabarnya tidak banyak cerita. Yang tahu Isra itu apa, Mi'raj itu apa? Kenapa diperingati Isra dan Mi'raj? Kenapa diperingati Isra dan Mi'raj? Ada Maulid Nabi. Setelah itu baru Isra dan Mi'raj. Kenapa? Isra itu Maulid Nabi atau Maulid Nabi? Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kenapa? Diam. Kenapa nak? Weh duduk dah, udah. Sen duduk sen. Siapa kak? Udah. Duduk. Dengerin. Ustaz Farid sini mau cerita, dengerin sini. Mama ya. Biarin yang nangis biarin dulu. Nah dengerin. Maulid Nabi adalah lahirnya Nabi
Alaihi Wasallam. Ada lagi Isra dan Mi'raj. Yang tahu Isra yang besar-besar? Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Siapa yang tahu pernah ke Masjidil Haram? Ayo, Masjidil Haram di mana? Di mana? Di Mekah. Banyak hadis meriwayatkan Masjidil Haram itu yang dituju adalah Mekah. Ke Masjidil Aqsa yang di Palestina. Sekarang masih ada atau tidak? Masih ada Masjidil Aqsa. Mohon. Nanti ada pertanyaan yang tahu menjawab dari ceritanya Kak Barin akan dikasih hadiah. Ketika Nabi Muhammad pertama kali Isra ini, Nabi Muhammad diberikan cobaan sama Allah. Istrinya Siti Khadijah meninggal, pamannya juga meninggal. Sebelum terjadinya Isra, Nabi Muhammad dicoba dulu oleh Allah. Dua kesedihan yang datang. Istri tercinta Siti Khadijah meninggal, kedua pamannya juga meninggal. Siapakah dia? Istrinya yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu Allah menyuruhnya untuk Isra. Isra itu adalah perjalanan malam, gak siang. Eleng-eleng. Orang Islam yang gak ngerti, iki parah. Isra ini perjalanan malam, mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum Nabi Muhammad jalan, menurut akal 30.000 kilometer. 30.000 kilo Di sejarah itu antara Masjidil Haram di Mekah ke Palestina hanya satu malam, tidak tahu berapa jam berapa detik. Nabi Muhammad sebelum itu tidur, dibukalah pintunya, dibukalah atapnya sama malaikat Jibril. Dibuka. Assalamualaikum, katanya malaikat Jibril. Dijawab, waalaikumsalam ya Jibril. Dibuka atap. Ajaib. Disuruhlah Nabi Muhammad untuk melapangkan dadanya. Dibelah dadanya Nabi Muhammad, diambil hatinya. Zainab tidak tahu. Dibelah dadanya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, diambil hatinya. Kenapa hatinya? Kenapa tidak jantungnya? Kenapa tidak ada paru-parunya? Kenapa hatinya? Karena yang paling kotor di dunia ini adalah hatinya manusia. Setan ada di mana? Di hati, bukan di otak, tapi di hati. Sekarang orang Amerika meneliti, penyakit manusia yang dialami manusia selama hidup di dunia intinya ada di mana? Hati, bukan di otak. Hati manusia yang mau membawa kita sakit. Dibuka dengan malaikat Jibril, dibasuh dengan air Zam-Zam. Dalam keadaan sadar, namanya orang sakti, dibelah dan sakit, tidak mati. Diambil hatinya, disucikan dengan air Zam-Zam. Baru setelah itu ditujulah ke Masjidil Haram, sholat 2 rakaat. Baru setelah itu Nabi Muhammad dikagetkan dengan sebuah kendaraan yang besarnya, ketika dilempakkan sayapnya, satu langit tertutup semuanya. Buruk namanya. Ketika dihempaskan, semua langit dan bumi tertutup dengan hempasan buruk. Itu di Al-Quran diceritakan. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, hanya membaca saja, tapi sirahnya terus artinya tidak dipahami, dia akan bisa. Namanya buruk.
Saya juga tidak pernah ketemu, pengen juga ketemu. Ya. Ketika malaikat Jibril mengatakan naiklah, akan segera berangkat. Sekejap dalam hitungan kedipan mata belum langsung sudah ada di hadapan Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa namanya Mi'raj. Ini Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, dan sampai nanti ketemu dengan Allah, itu namanya Mi'raj. Paham? Tak terusnya paham. Dari Masjidil Aqsa naiklah, dibukakan. Ya bersalam. Malaikat Jibril, kalau sekarang telepon, kalau dulu hanya kontak batin, bukalah pintu langit. Loh, Kak, ono langit piro? Kamu pengen si jidok. Loh, dunia ini lebar, bukan hanya planet bumi aja. Yang kelas besar-besar banyak planet-planet yang lain dan lapisan. Ya, kita ini di hidup bumi. Ya, kalau materi pelajarannya bumi, planet-planet, matahari, ini. Di atasnya ini adalah langit pertama. Ada ozon, ada ini, baru langit pertama. Dan sekarang, ketika astronom di Amerika Serikat meneliti, ketika kita mau ke bulan, ya, ketika kita naik mau ke bulan, terhempaslah lapisan yang ada di bumi, namanya lapisan ozon. Itu pun tinggi, itu pun baru terhempas. Jadi kayak gak ada udara, hampa. Itu lapisan ozon sudah pecah. Itu masih di atasnya lagi. Nabi Muhammad di atasnya lagi. Pertama adalah ketemu dengan Nabi Adam. Di pertama ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam bertemu dengan Nabi Muhammad di langit yang pertama. Assalamualaikum ya Nabi Adam. Dijawab waalaikumsalam ya Nurullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya Nabi Muhammad, ya Allah, itu adalah Nabi Muhammad. Makanya kita semua ini bangga jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketemu dengan Nabi Adam, ditanya malaikat Jibril, Nabi Muhammad bertanya, siapakah dia? Dialah Nabi Adam. Kenapa malaikat Jibril? Nabi Adam itu ke kanan guyu, ke kiri menangis. Kenapa? Ditanya. Tanya langsung aja kepada orangnya. Ditanya langsung. Nabi Muhammad tanya langsung kepada Nabi Adam. Katanya Nabi Adam apa? Nabi Adam, kenapa kau menangis ketika menoleh ke kanan? Bergembira menoleh ke kanan, menangis menoleh ke kiri. Apakah kanan ini kebaikan ataukah kiri kejelekan? Tidak. Dibukakanlah pintu surganya Allah. Nabi Adam melihat itu Nabi Muhammad, itulah umatku yang ada di surga. Sedikit sekali umatku yang masuk surga. Oleh kebiri itulah umatku. Sampai menangis Nabi Muhammad, apakah ini akan terjadi kepada umatku nanti? Apa katanya Nabi Adam? Pasti. Ini akan terjadi kepada kita semua. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dilihatlah pintu neraka kepada Nabi Muhammad, baunya bau busuk. Tanyakan Nabi Muhammad kepada Nabi Adam, limana riha? Kenapa ini baunya bau sekali? Inilah bau neraka yang di dalamnya terdapat bangkai-bangkai yang terbakar dan membakar bangkai-bangkai tersebut. Ingat, kita dikumpulkan dalam satu ini, omongan kita. Coba, baunya apa? Baik satu dunia dikumpulkan seperti itu, umatnya Nabi Adam. Naiklah ketemu dengan kedua adalah malaikat Nabi pertama, malaikat Jibril bertemu. Kedua, Nabi Adam. Pertama Nabi Adam, kedua adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam.
Ya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini tidak mati anak-anak. Ustazah sudah pernah cerita, diangkat, tidak mati. Nabi Isa bertemu dengan Nabi Yahya di sana. Nabi ya, kedua itu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Berceritalah Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini pengalamanku. Lek zamanku biyen, aku dibujungi sampai kaum Yahudi, dihianati sampai kaum Yahudi. Kau yo ngono, hati-hati yo. Lek ketemu ambek yang kaum Yahudi, kau bakalan dibujungi bisa. Oh no. Naiklah ke langit ketiga, yaitu ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini gantengnya Masya Allah. Dari jauh sinarnya sudah terbentang. Nabi Muhammad sampai bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah gerangan yang di sana? Wajahnya begitu indah. Nabi Yusuf ini ya, kalau sekarang kamu melihat orang India yang ganteng-ganteng, kritik rosan teman-teman. Orang Arab yang ganteng-ganteng seperti bungkur, gede, itu kalah ganteng dengan Nabi Yusuf. Ganteng Masya Allah. Lanjut ke langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Nah ini Nabi Idris ini adalah Nabi si paling cerdas di antara Nabi-Nabi yang lain. Senangnya nulis, aneh membaca. Ridho sama ini nanti berdiri. Nabi yang suka menulis Nabi siapa? Ayo, Vicky, Haikal ini, udah begini nih. Nah, sampingnya Ridho siapa namanya? Siapa? Nabi yang suka menulis. Kamu buktinya. Makanya orang yang tidak mendengarkan tidak akan tahu. Nabi Idris alaihissalam, dia sangat pintar, sangat cerdas di antara nabi-nabi yang lain. Ketemulah naik kelima, namanya Nabi Harun. Langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan terakhir langit ketujuh dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Julukannya Nabi Ibrahim apa? Bapaknya para pinter, bapaknya para nabi. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Yang terakhir barulah diangkat ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Allah, diwahyukan anak-anak kepada Allah. Allah memberikan Muhammad Mi'raj ini untuk mendapatkan perintah sholat 50 rakaat. Itu dalam sehari. Wong Islam leka ono Mi'raj, leka ono Isra dan Mi'raj. Saya dengan kalian semua yang ada di sini sholatnya 50 kali dalam sehari. Bukan 5 kali, 50 kali. Bayangno, sholat 5 kali aja saya bolong-bolong, omongannya sekali kali. Ayo, turunlah Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Diceluk ke Nabi Musa, hai Muhammad, Rene apa gini? Rene. Panggil ya, apa yang diwahyukan Allah kepadamu? Allah memerintahkan saya dan umat saya untuk sholat 50 kali. Aku umatmu ini sholat sekali gak mampu. Pokoknya umatmu cilik-cilik. Balik mana? Jalur keringanan, kompensasi, diskonan. Akhirnya Nabi Muhammad datang lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah dipotong dengan Allah 5 kali dalam sehari. Zuhur, asar, balik suaranya ke betul.
Isya berapa rakaat? Kalau masih jawab 10. Zuhur berapa rakaat? 9. Subuh berapa rakaat? Berapa kali kita dalam sholat berapa rakaat? Satu hari. Berapa? 17 ya. Ini zuhur 4 rakaat, asar 4, isya 4, maghrib isya 2 lagi, maghrib 3 rakaat, isya 4, subuh jumlahnya masih kamu belum 7 rakaat kok. Kalau kita sholatnya berjamaah, pahalanya digandakan sama Allah. Nah, sudah paham semuanya? Sekarang hikmahnya, rumono. Dengan Allah hikmahnya kita memperingati Isra dan Mi'raj. Kabeh, sing kene kabeh. Mamane ibu-ibu kabeh rumono. Salat itu hukumnya wajib. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan? Hakikat di dunia ini kalau tidak ada sholat maka akan runtuh dunia ini. Kenapa? Kenapa ayo coba? Karena tiang-tiang yang ada di bumi ini adalah as-sholatu imadun. Sholat ini adalah tiangnya agama. Tiangnya dunia ini adalah sholat. Ya Allah, sholat. Kiamat. Hancurnya bumi ini kalau tidak ada sholat. Ini ada sebuah cerita. Terima kasih. Kabar punya cerita begini. Kabar punya teman. Waktu kuliah dulu, Sultan Alito. Nikam, jam. Kabar punya teman kuliah dulu. Dia orang Kristen, masuk Islam gara-gara pergaulan. Kenapa dia bergaul dengan anak-anak Islam? Maka dia sering bertanya kepada saya, kepada teman saya, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara ini. Sampai sekarang kebaikannya melebihi dari orang-orang Islam yang asli. Benar. Dia orang Kristen, tapi kebaikannya melebihi dari orang-orang asli Islam asli kaya orang kafir. Kalau dia sering puasa, dia orang Kristen dulunya, gak mana. Dia dilecehkan dengan keluarganya, diusir dengan keluarganya, ya, diusir dengan keluarganya, tidak dimasukkan dengan waris. Dia bekerja dari nol sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau kita yakin di dalam hati kita tentang sholat, insya Allah dunia dan seisinya itu gampang. Tapi kalau kita tidak pernah sholat, dicontohkan orang Cina tidak pernah sholat, kenapa kaya? Kenapa? Karena orang Kristen di dunia ini adalah surganya memang. Tapi jangan dilihat seperti itunya, tapi lihat kerja kerasnya. Tiru kerja kerasnya, jangan tiru ibadahnya. Kalau orang Islam ibadahnya kuat, usahanya juga mantap, insya Allah sukses juga. Baca astagfirullahaladzim 7 kali. Astagfirullahaladzim. Baca dalam hati, pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Merem. Nunduk. Tidak boleh sombong ke hadapan Allah. Nunduk. Kalau doa nunduk. Pojok tengah ini. Sombong namanya. Astagfirullahaladzim. Nunduk. Astagfirullahaladzim. Tetap nunduk. Baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad 7 kali. Sallallahu alaihi. Lihatlah wajah ibu kamu di hadapan kamu anak. Ibumu ada di hadapan kamu semua. Ayah kamu ada
semuanya. Ayah kamu ada di hadapan kamu yang semuanya. Yang setiap hari kamu suruh nyuci. Lihat. Ayah kamu suruh kerja mulai dari siang, mulai dari pagi sampai malam. Baca astagfirullah. Ampunilah dosa ibuku ya Allah. Ucapkan dalam hatimu, ampunilah dosanya ibuku ya Allah. Krishna, ampunilah dosa ayahku, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Minta sama Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Al-Fatihah. Ibuku yang selalu aku temui selama ini, yang telah melahirkan aku di dunia ini, yang telah banyak berkorban untuk aku selama ini. Aku berjanji kepadamu, aku akan sholat lima waktu. Ampunilah dosa ibu ya Allah. Saya berjanji kepadamu akan selalu sholat lima waktu. Saya berjanji kepadamu ya Allah, jangan engkau cabut orang tuaku ya Allah. Jangan engkau berikan sakit kepada dia ya Allah. Baca dalam hati kata-kata kafir ini. Jangan engkau berikan sakit kepada ibuku ya Allah. Bahagiakan dia ya Allah. Aku berjanji kepadamu, aku akan selalu patuh kepadamu dan sholat lima waktu kepadamu. Aku akan selalu berdoa kepadamu, mudah-mudahan ayahku yang bekerja mulai dari pagi sampai malam ya Allah, jangan dikasih sakit ya Allah. Jangan berikan dia kesengsaraan, kesusahan ya Allah. Berikan dia kemudahan, kesenangan, kegembiraan ya Allah. Al-Fatihah. Surah Al-An'am. Wabillahi taufiq wal hidayah.
mawai.